Untuk pengaplikasiannya cukup mudah ya, tinggal spray seperti ini ya. Dan kita lihat arah anginnya ya, jangan sampai kita bertabrakan dengan angin ya, seperti itu. Ini bau sekali ya kalau untuk indikator 500 EC ya, bau sekali, tahan 1 minggu ya. Pas itu kita spray ya. Ya seperti ini maksud saya ya, keriting daun ya. Keriting daun tadi ada bahan emamectinnya ya, seperti itu. Kita spray, ada lalat buahnya terlihat ya, langsung mabuk dia ya, kabur. Nah seperti ini maksud saya ya, keriting daun kemarin terlihat panen keriting daun ya. Kita jangan sampai bertabrakan dengan angin ya, seperti itu ya. Mamang Tani skip dulu ya, karena untuk fokus penyepraian dulu ya. Kita ambil dari sebelah kanannya dulu ya, seperti ini. Biar jelas dulu ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan melakukan penyepraian ya, setelah habis panen ya. Kemarin habis panen kita lakukan penyepraian untuk fungisida dan insektisida ya. Karena kemarin terlihat pas waktu panen itu banyak warangnya juga ya. Banyak warang, banyak trip, banyak kutu-kutuan ya, termasuk ulat ya. Ulat bor ya yang membolongi cabai ya. Sekaligus untuk pencegahan fungisidanya ya. Kita mix bahannya, kali ini kita menggunakan Indocozeb ya 8WP. Ini sifatnya protektif ya. Sifatnya protektif, kita menggunakan 10 sendok ya. Menggunakan 10 sendok. Kita takar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yaitu kita menggunakan 10 sendok makan ya, tapi tidak full. Untuk sebelumnya kita taruh air terlebih dahulu ya. Maaf Mamang Tani lupa, ini taruh air terlebih dahulu. Kita kucek saja seperti ini, karena ini sifatnya fungisida ya. Mamang Tani lupa untuk pengaduknya ya. Kita mix seperti ini di 10 sendok ya. Itu berkisaran di 100 gram ya. Karena emang penanggulangan kali ini agak sedikit parah ya, karena Mamang Tani cabainya itu tersiram hujan panas. Hujan panas itu hampir 10 hari tidak kasih fungisida ya. Ini sebelumnya tangki spray elektriknya kita kasih air ya, supaya untuk apa? Untuk melarutkan ya. Di sini tadi saya bawa demolis, terus terakhiran kurakron untuk lalat buahnya. Tapi kita akan pakai, karena sudah habis ya tadi sisa-sisa, kita kasih pindikator dia. Pindikator itu 1 mili ya, 1 mili per liter. Jadi untuk tangki 16 liter ini dengan fungisida 10 sendok dan pindikator sekitar di 20 ml ya, atau 1 tutup ya. Ini bahan aktifnya propenopos dan emamectin ya, 500 EC per 75 EC ya. Ini sangat bau sekali ya. Ini sangat bau sekali dibandingkan dengan
Kurakron ya, karena Kurakron itu 500 EC tapi tidak terlalu bau ya, karena dia dosisnya di 1,5 sampai 3 mili per liter ya pemakaiannya. Kalau ini cuma 1 mili, jadi lebih bau ini ya. Sudah, kita kasih satu tutup full ya. Kita campur dengan air ya. Oh, sekalian Mamang Tani juga bakal bahas ya. Karena ini terakhir, tinggal sedikit kita masukkan saja ya. Penghabisan ya. Kalau untuk tanaman dengan daunnya cingkup ke bawah itu kutu-kutuan ya, bahan aktifnya mektin ya, abamektin, emamektin seperti itu ya. Paling cocok didemolis setahu saya ya. Tadi makanya saya ngecek yang atas, karena ini lahannya curam ya, terasering. Yang atas itu terkena, parahnya itu terkena keriting ya, keriting daun, makanya tadi dikasih demolis ya. Demolis itu dosisnya 0,5 ya per liter, jadi dia pemakaiannya sedikit. Seperti ini sedikit ya, 0,5. Jadi untuk tangki 16 liter itu paling menggunakan 10 mili ya, 10 mili per liter ya untuk 20 tangki ini. Kan aslinya cuma 8 mili ya, kita selalu lebihkan karena emang untuk memaksimalkan ya. Kalau untuk indikator tadi 1 mili, jadi kita kasih lebih. Untuk tangki 16 liter kita kasih 20 mili ya, karena ini penghabisan kita masukkan saja. Untuk fungisida tadi sudah dijelaskan 10 sendok ya, atau 100 mg, biasanya 80 saya maksimalkan ya, karena emang dilihat dari tanamannya sendiri agak sedikit parah ya. Saya bukan lupa tapi saya lalai untuk sprayer ya, karena kemarin lagi buka lahan baru ya, seperti itu ya. Kita tutup kembali untuk obat-obatan yang habis. Ini untuk sekalian review. Kalau untuk Kurakron ini dia masuknya untuk penanganan trip, kutu daun, kutu ulat bor ya. Untuk cabainya trip, kutu daun, lalat buah ya. Ini lalat buah pokoknya ada tulisannya di situ bahan aktifnya propenopos ya. Itu untuk mengusir ya, mengusir hama lalat buah. Indikator pun sama di sini, propenoposnya 500 gram per liter. Ini untuk pengusir hama lalat buah ya, yang sering kalau misalkan tanaman cabai kita ada yang patek atau antraknosa. Nah, disitulah awal mulanya lalat buah hinggap ya, dan menyebarkan dan terbang lagi ke cabai yang masih utuh. Nah, terseranglah di situ. Makanya penggunaannya pakai Indocojeb yang fungisidanya untuk mengusir hewannya atau lalat buahnya, atau di sini tertera ada namanya ulat bor, ulat, kutu-kutuan. Ini ada bahan aktifnya emamektin ya. Pokoknya cocok banget untuk settingan di ketinggian di 100 sampai 200 mdpl ya. Karena kalau di tempat lain saya belum pernah nyoba ya. Kita campurkan. Ini warnanya kalau untuk fungisida Indocojeb itu kuning ya, agak kuning-kuningan ya, atau krem, agak kekuning-kuningan ya.
Habis kita isi. Setelah kita isi, karena ini pengisi sudah berbentuknya dengan tepung ya, kita mixnya dengan sprayer elektrik ya. Kita masukkan dulu, kita on, langsung kita kucek ya, nyalakan ya, tarik, on. Setelah tercampur, kita tutup ya. Jadi itu untuk takarannya ya. Kita langsung lihat ke aplikasikan ke tanaman cabenya ya. Yuk simak terus channel Mamang Tani, jangan di skip ya. Untuk pengaplikasiannya cukup mudah ya, tinggal spray seperti sini, seperti ini ya. Dan kita lihat arah anginnya ya, jangan sampai kita bertabrakan dengan angin ya, seperti itu. Ini bau sekali ya. Kalau untuk vindicator 500 EC ya, bau sekali, tahan 1 minggu ya. Pas itu saya kita spray ya. Ya seperti ini maksud saya ya, keriting daun ya. Keriting daun tadi ada bahan emamectinnya ya, seperti itu. Kita spray, ada lalat buahnya terlihat ya, langsung mabuk dia ya, kabur. Nah seperti ini maksud saya ya, keriting daun kemarin terlihat panen keriting daun ya. Kita jangan sampai bertabrakan dengan angin ya, seperti itu ya. Mamang Tani skip dulu ya, karena untuk fokus penyepraian dulu ya. Kita ambil dari sebelah kanannya dulu ya, seperti ini. Biar jelas dulu ya. Udah ya. Jangan lupa tetap tonton channel Mamang Tani ya, supaya kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ya dalam bidang cabai maupun tanaman sayuran lainnya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sudah share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.